Senang sekali ya karena selama 1 minggu ini kita belajar tentang Yohanes 13 sampai pasal 17 dan saya lihat semua juga dari salah satu yang saya ikuti di bedah kitab di kelas BK1 ini ya bersama dengan Mili ada banyak sekali pelajaran yang rekan-rekan bisa dapatkan gitu ya. Dan sedikit kami simpulkan ya bahwa memang seluruh pengajaran Yesus dalam pasal ini 13 sampai 17 ini betul-betul menunjukkan ada manifestasi kasih Allah yang sempurna dan ya tidak bisanya dikatakan yang sempurna tetapi juga tidak berkesudahan dan ini ditekankan pertama kali di Yohanes pasal yang ke-13 ya dan sangat nyata dan sangat jelas terlihat juga ada keintiman atau keakraban hubungan Trinitas ya di dalam Yohanes 13 ayat 17 ini yaitu antara Bapa, Anak dan juga Roh Kudus mereka bekerja dalam harmoni dan semua memiliki tugasnya masing-masing ya untuk membawa keselamatan, memberikan penghiburan, penguatan bagi murid-murid, tapi tidak berhenti kepada murid-murid itu saja, tetapi bagi orang-orang percaya, yaitu kita pada saat ini. Dan kita juga bisa mengamini ya bahwa hubungan pribadi yang intim, hubungan pribadi yang akrab dengan Kristus, ini adalah fondasi iman Kristen yang akan membawa kita mengalami pertumbuhan rohani. Bukan hanya bertumbuh secara rohani, tetapi juga kekuatan untuk menghadapi dunia. Di dalam Yohanes pasal 13 sampai 17 ini penuh dengan kata-kata penghiburan. Tetapi itu bukan kata-kata penghiburan semu gitu ya. Karena Tuhan juga tidak menutup-nutupi bahwa selama kita ada di dunia ini menjadi murid-murid Kristus gitu ya. Karena ini perpisahan ketika Yesus sebelum Yesus disalibkan ini juga memberikan gambaran bahwa hey kamu murid-muridku, kamu orang percaya, kamu juga akan mengalami salib ini loh gitu ya. Jadi tidak ditutup-tutupi bahwa nanti dunia juga akan membencimu ya. Jika aku dibenci oleh dunia, dunia juga akan membencimu. Tetapi penghiburan-penghiburan yang diberikan ini adalah penghiburan-penghiburan secara rohani yang betul-betul memberikan kekuatan yang sejati untuk menghadapi semua yang harus kita hadapi di dunia saat ini. Dan penderitaan ya di dalam Yohanes pasal 13 sampai 17 ini penderitaan itu ditekankan sebagai bagian dari perjalanan iman, bagian dari kita bagian dari keintiman kita dengan Tuhan gitu ya. Bagian dari bagaimana kita bisa mengalami bukan hanya melihat, bukan hanya menikmati anugerah Tuhan tetapi juga terlibat ya di dalam pekerjaan Tuhan, terlibat di dalam anugerah itu sendiri, bahkan terlibat dalam pengalaman salib juga bersama dengan Kristus. Tapi bersyukur ya, karena damai dan pengharapan dalam Kristus memberikan kekuatan kepada kita di tengah-tengah semua tantangan ya yang kita hadapi. Saat ini banyak sekali yang mengalami tantangan pasti ya untuk bertumbuh sebagai murid-murid Kristus sejati di dalam Dia, gitu ya. Dan bagi orang percaya ya seperti yang tadi saya katakan dunia ini pasti sudah penuh dengan tantangan, kesulitan ya. Tetapi Tuhan juga berjanji ya dan ini memberikan kekuatan sekali ya di dalam pasal-pasal ini ada kehadiran Roh Kudus dan janji kehidupan yang kekal dan pengharapan yang begitu luar biasa ya dari setiap janji-janji Tuhan. Dan ada juga misi atau tujuan ya yang khotbah yang Yesus berikan dari pasal 13 sampai 17 ini bukan hanya untuk memberikan penghiburan, memberikan sukacita, tetapi juga memberikan pengutusan ya kepada kita sebagai orang percaya. Kita punya misi ya, seperti Kristus diutus oleh Bapaknya ya, kita juga diutus oleh Kristus, murid-muridnya saat itu juga diutus oleh Kristus untuk hidup dalam kesatuan, hidup dalam kekudusan dan juga menjadi saksi nyata bagi dunia, memberitakan lagi semua ini kepada dunia dan juga untuk memuridkan lebih banyak orang, bahkan seluruh bangsa untuk memuliakan nama Tuhan. Dan inilah yang menjadi salah satu syarat untuk kita dapat menjadi serupa dengan Kristus ini ya. Ya. Nah, ini kok saya tidak bisa next. Oke, ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 13 sampai 17 ini kita bisa melihat gambaran keintiman yang luar biasa. Mungkin kalau kita orang Indonesia menggunakan kata intim mungkin agak belum terbiasa ya mungkin kita bisa pakai kata akrab ya, akrab, deket gitu ya dan ada keterhubungan yang luar biasa, kemelekatan yang luar biasa gitu ya, hubungan yang antara kita Yesus dan kita bisa melihat banyak hubungan-hubungan lainnya di dalam pasal 13 sampai 17 ini ya. Tetapi sangat ditekankan dan ini yang seharusnya menjadi penghiburan bagi kita ya. Keintiman yang ingin Yesus nyatakan kepada kita, murid-muridnya, kepada kita orang percaya saat ini adalah bahwa kita semua murid dan kita saat ini adalah sungguh miliknya sendiri, yaitu milik Kristus ya. Tapi kita menjadi milik Kristus bukan karena kita ya, tetapi yang pertama,
karena Kristus yang memilih kita ya. Dia, Yesus yang memilih mereka. Dan murid-muridnya atau kita saat ini juga bisa menjadi miliknya karena dia yang menyerahkan dirinya kepada mereka. Dia yang datang kepada mereka, dia yang datang kepada kita gitu ya. Dan kita juga bisa menjadi miliknya karena Bapaknya yang memberikan mereka kepadanya. Jadi kita ini sendiri adalah ya ketika ini ya Allah memberikan kita kepada Kristus untuk ya menjadi apa ya menjadi kesayangannya atau menjadi umatnya gitu ya. Dan kita sendiri orang percaya gitu ya adalah miliknya karena dia yang menebus kita, dia yang membeli kita dari perbudakan dosa gitu dan kita juga bisa menjadi miliknya karena telah menaklukkan ya, menaklukkan kita ya yang ada di bawah perbudakan dosa ditebusnya untuk menjadi miliknya dan kenapa kita juga bisa menjadi miliknya karena sebagai orang percaya kita juga dengan penuh sukacita dengan hati dengan mulut kita juga menyerahkan diri kita kepada Kristus ya ini nggak bisa dibolak-balik ya jadi yang pertama Allah memilih kita lalu baru yang terakhir dengan anugerah itu kelahiran baru yang ada di dalam kita memampukan diri kita untuk juga bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan bersyukur ya keintiman atau keakraban ini bukan keakraban yang semu hanya ketika masa-masa intim dalam Yohanes 13 sampai 17 ini, tetapi kasih atau keintiman ini dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Ia mengasihi mereka sampai akhir. Yesus telah mengasihi umatnya, namun tidak selesai gitu ya. Akan mengasihi terus sampai terakhir gitu ya. Bahkan dikatakan sampai batas maksimal, sampai ke ujung ya. Dan sampai terus-menerus tetap konsisten dan tidak berubah. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bersyukur ya untuk setiap penggalian yang sudah dilakukan oleh para peserta ya. Banyak sekali. Dan saya yakin ya, setiap penggalian dilakukan mungkin bagi Bapak Ibu Saudara sekalian kok kayaknya masih kurang maksimal. Mungkin merasa karena kok ada banyak yang belum bisa dipelajari gitu ya. Untuk itulah sangat penting kita ada di dalam grup dan komunitas ini, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ada format yang dibagikan supaya kita bisa lebih terarah gitu ya. Jadi langkah-langkahnya adalah kita setiap hari baca, dengar, dan menggali satu pasal ya, baca, dengar, nonton ya, dari satu pasal 13 sampai 17 dari Yohanes ini. Lalu kita juga akan membagikan fakta-fakta tentang relasi, tentang kasih, tentang keintiman yang didapatkan dari setiap pasal tersebut gitu ya. Ada yang berusaha mencatat semua fakta-faktanya, tetapi ada juga yang mengambil beberapa poin penting saja karena pasti ada teman-teman lain yang juga akan membahas fakta-fakta yang lain. Nah ini namanya di dalam grup enaknya kita lakukan PA secara kelompok ini bisa saling memperkaya dan saling melengkapi gitu ya. Lalu apa pelajarannya untuk hidupku tentang keintiman gitu ya. Jadi tidak hanya kita kumpulkan fakta-fakta, tetapi bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita tentang keintiman, tentang keakraban ya, yang ingin Yesus nyatakan dalam setiap firman-Nya dalam Yohanes 13 ayat 17 ini. Dan bagaimana ini bisa menolong saya memaknai Paskah ya, memaknai karena kita nggak bisa lepas Yohanes 13 sampai 17 ini adalah khotbah sebelum atau pengajaran Yesus sebelum dia mati ya, sebelum dia mengalami penderitaan gitu ya. Jadi pasti keintiman ini juga harus membawa kita untuk memaknai Paskah dan juga aplikasinya. Ya, dan rekan-rekan juga diminta untuk membagikan atau mencantumkan referensinya, gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dari evaluasi format penggalian ini dari beberapa moderator ya, saya mendapatkan beberapa evaluasi. Memang hari pertama para moderator cukup effort ya untuk memberitahu langkah-langkah diskusi ya. Ada beberapa kali hasil dari penggalian makna Paskah dan aplikasinya tuh nggak relate ya, tidak saling berkaitan, kayak terpisah gitu ya. Padahal setelah kita mendapatkan pelajaran, kita mendapatkan makna Paskah dari pelajaran tentang keintiman tersebut, seharusnya aplikasinya harus berkaitan dengan pelajaran tersebut ya begitu. Jadi ada begitu banyak pengarahan yang diberikan oleh para moderator di hari pertama ini ya. Nah, tetapi kami juga mengevaluasi mungkin ada sesuatu yang nggak pas sehingga kok banyak banget peserta yang tidak paham ya. Kalau misalnya nggak paham atau tidak mengikuti sesuai dengan instruksi itu hanya di bawah ya mungkin sekitar hanya 1-2 orang ya paling nggak 5 orang ya yang bisa diberitahu tetapi ternyata cukup banyak nih ya jadi kami juga ingin mengevaluasi dan akhirnya kami putus
untuk memberikan sedikit penyesuaian di langkah-langkahnya di hari kedua dan hari kelima ya. Jadi makna Paskah dan aplikasinya itu dipisahkan supaya bisa lebih terarah dan puji Tuhan hasilnya jauh lebih baik gitu ya. Lalu Paskah intim yang dijabarkan juga sebenarnya cukup kelihatan tetapi ya masih bisa diperdalam, masih bisa dimaksimalkan gitu ya. Karena ada yang masih kurang memberikan bagaimana kaitannya dengan ayat-ayat yang dipelajari dari pasal ini? Tuh. Makna Paskah yang dibagikan sangat berfokus kepada Kristus dan salib, gitu ya. Jadi hampir setiap hari itu jadi hampir sama, gitu ya. Untuk yang memang sih Paskah itu fokusnya kepada Kristus dan salib, gitu ya. Dan jadi kesannya jadi cukup mirip. Yang mungkin bisa kita lebih perdalam lagi. Fokusnya apa nih tentang Kristus dan salib ya di dalam apa pelajaran yang kita dapatkan hari itu. Ini pelajarannya fokusnya tentang apa, begitu ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi mengevaluasi lagi dari apa keunikan dari setiap pasal seharusnya. Dan memang bagian aplikasi ini menjadi PR ya dalam setiap bedah kitab masih banyak yang hampir setiap hari itu sama dan kurang praktis ya. Misalnya saya akan membangun hubungan intim dengan Allah. Hubungan intim yang seperti apa yang ingin dibangun ya dalam setiap hari apa yang akan dilakukan supaya hubungan intim kita dengan Tuhan itu terbangun terus. Nah, itu yang harus kita kasih tahu strateginya, langkah-langkahnya apa gitu ya. Lalu mungkin akan ada yang bilang saya akan mengasihi, saya akan peka terhadap Roh Kudus. Maksudnya apa nih peka terhadap suara Roh Kudus? Nah, itu kan nggak praktis nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara praktis yang selain kita bisa lakukan, kita mungkin dalam hati kita udah punya bayangan saya akan melakukan seperti itu. Nah, itulah tolong diberitahukan kepada peserta karena mungkin yang lain juga, oh iya ya saya bisa melakukan nih, mencontoh seperti yang dilakukan oleh rekan saya. Usulan-usulan aplikasi ini juga akan sangat menolong membangun teman-teman yang lain juga ya untuk bisa melakukan seperti berkat yang Bapak Ibu Saudara sekalian bagikan. Dan kami juga menyarankan ya perlu lebih banyak membaca, menggali dan melihat referensi yang alkitabiah ya. Memang masih banyak yang menggunakan referensi dari AI. Sekali lagi kami tidak melarang gitu ya menggunakan referensi dari AI. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian ini bukan satu-satunya referensi dan AI itu bukan jawaban ya. Ini bedah kitab, ini penggalian pribadi kita. AI itu bukan melakukan PA, yang melakukan PA itu kita ya. Jadi ini hanya sebagai referensi dan jangan hanya dari AI. Kita harus melihat referensi-referensi lain yang lebih valid. Banyak sekali bertebaran ya secara digital aja ya referensi-referensi yang sangat bagus ya untuk kita bisa belajar tentang Yohanes 13 sampai 17 ini. Tetapi rata-rata hanya AI, Alkitab aja dan juga Badeno itu kebanyakan referensi-referensi yang ditaruh ya Bapak Ibu Saudara sekalian gitu ya. Nah, sedangkan Alkitab itu sebenarnya bukan referensi karena Alkitab itu sumber teks yang kita baca, sumber teks yang kita gali ya. Jadi seharusnya itu bukan referensi. Referensi itu alat-alat biblika lainnya ya di luar dari teks dalam Alkitab itu sendiri begitu. Ya, baik. Saya akan masuk dalam evaluasi isi dari rekan-rekan dari hari pertama sampai hari kelima, yaitu dari Yohanes pasal 13 sampai dengan Yohanes pasal yang ke-17 ya. Rekan-rekan di sini banyak menyoroti beberapa fakta ya, terutama terkesan dengan kedekatan Yesus, keintiman Yesus dengan para murid, karena mereka duduk dalam satu meja, ini Last Supper ya. Dan dalam tradisi Yahudi ini memang bentuk keintiman, persahabatan, keakraban, dan penerimaan dalam keluarga dan komunitas. Dan dalam pasal 13 ini sangat banyak juga yang menyoroti gitu ya tentang hal melayani, tentang pembasuhan kaki gitu ya. Jadi memberikan banyak pelajaran bahwa dengan membasuh kaki Yesus memberikan pelajaran untuk kita bisa saling melayani, untuk kita bisa selalu rendah hati karena itulah apa bentuk dari kepemimpinan ya dalam kerajaan Allah yaitu tentang kerendahan hati gitu ya. Itu banyak ditekankan oleh para peserta itu ya kalau dalam segi pembasuhan kaki. Lalu Yesus di peserta juga membahas tentang bahwa Yesus mengasihi murid-muridnya sampai kesudahannya ya, sampai selama-lamanya. Dan kasih ini juga disoroti ya, dan ini juga sampai bikin OOT ini di beberapa kelas ya. Karena disebut juga kasih ini tetap diberikan juga kepada Yudas ya, yang dikatakan Yudas akan mengkhianati dia ya, tidak semuanya apa namanya, tidak semuanya bersih gitu ya. Lalu Yesus juga menubuatkan penyangkalan Petrus dan kegagalan Petrus
Petrus ya. Dan ini beberapa peserta juga memberikan bahwa ini adalah kegambaran diri kita sendiri, gambaran kerapuhan manusia. Tetapi bagi manusia yang rapuh seperti Petrus dan Yudas ini, kasih Yesus tetap ada ya untuk juga memulihkan mereka. Dan di pasal 13 ini semua para peserta juga bisa melihat ada satu perintah baru ya. Bukan berarti perintah lama diabaikan, tetapi ada perintah lagi yang Yesus berikan kepada para murid, yaitu untuk saling mengasihi. Dan perintah ini sangat-sangat penting ya ketika Yesus sendiri nanti sudah secara fisik tidak bersama-sama dengan mereka ya. Jadi ada apa OT membahas tentang Yudas yang kerasukan setelah makan roti. Ya, ya ini apa saya lupa di kelas berapa kemarin waktu kami evaluasi apa dengan para moderator ya. Tetapi tidak ya, Yudas tidak kerasukan setelah makan roti ya, bukan karena rotinya ya, Bapak Ibu Saudara sekalian itu bisa dipelajari kembali. Nah, beberapa catatan penting yang juga bisa kita gali dan pelajari bersama-sama bahwa kunci dari pasal ini ya kita lihat, karena ketika kita membaca Alkitab kita harus betul-betul melihat ya bagaimana rentetannya ya. Dan kunci dalam pasal ini memang dibuka dengan pernyataan kasih Yesus dari hatinya, kasih yang sampai kepada kesudahannya. Ketika saya belajar apa sih arti kesudahannya ini artinya tentang selama-lamanya. Ada satu referensi yang mengatakan ini nih kata kerja linier ya. Jadi kata kerja yang terus-menerus ya, tidak akan pernah berhenti. Yang berarti dia tetap sama, konsisten ya, tidak akan ada akhirnya ya. Kesudahan ini bukan berarti ini berakhir, tidak ya, justru sampai selama-lamanya, terus-menerus dan tidak pernah akan berubah ya. Walaupun di dalam pasal 13 ini kita melihat Yesus memberikan satu gambaran yang sungguh mengkhianati keintimannya ya, mengkhianati keakrabannya dengan para murid, yaitu Yudas akan mengkhianati dia, Petrus akan menyangkali dia gitu ya, dan ini semua menodai semua kasih yang Yesus berikan kepada mereka. Tetapi kasih yang sampai pada kesudahannya itu tidak membatalkan kasihnya kepada para murid gitu ya. Yesus tetap mengasihi mereka dengan bukti ya, setelah itu dia tetap membasuh kaki mereka semua. Walaupun dengan kesadaran akan disakiti, akan dihianati oleh para murid gitu ya. Dan Petrus sendiri memberikan apa? Memberikan respon yang impulsif. Ini beberapa rekan juga sudah membahas di grup gitu ya, bahwa kenapa engkau membasuh kakiku Tuhan gitu ya. Petrus sendiri melihat ketidaklayakan ya, ketidaklayakan Yesus, jangan membasuh kakiku, tidak layak untuk kakiku dibasuh gitu ya. Baru setelah Yesus sedikit menjelaskan ya, baru kalau gitu basuh semua dari ujung kepala sampai kakiku gitu ya. Nah, ketika Petrus melihat ketidaklayakannya untuk menerima pembasuhan kaki dari Yesus gitu ya, ya ini baru awal. Mereka sendiri merasa, Petrus sendiri merasa nggak mungkin lah Tuhan yang adalah guru ini, guru yang adalah Tuhanku ini membasuh kakiku. Ini baru sedikit, karena sebentar lagi mereka akan melihat Kristus disalib. Mereka akan melihat bagaimana Kristus dalam artinya sebenarnya membasuh mereka keseluruhannya dalam keadaan yang paling hina ya. Betapa kotornya saya, betapa hinanya saya, tetapi Kristus ada di salib untuk membersihkan saya. Itu lebih daripada sekedar dia membasuh kaki saya ya. Ketika Petrus melihat kan kakiku dibasuh oleh Tuhan nggak layak, sesuatu yang mengerikan gitu ya, dan dia akan menyadari betapa hinanya saya dan Kristus mati di salib untuk itu ya. Dan ini seharusnya mengajarkan kepada kita semua, mengajarkan kepada murid bahwa ketika kita mengaku Yesus sebagai guru dan Tuhan, ini ada di pasal 13 ya. Engkau mengakui aku sebagai guru dan Tuhan. Ini pengakuan yang sangat penting ya. Walaupun kamu melihat sekarang ada ketidaklayakan, dan ini sebentar lagi kamu juga akan mengalami ketidaklayakan seperti itu. Kamu harus melakukan seperti yang aku lakukan ya. Jika hanya dengan membasuh kaki saja kita merasa tidak layak membasuh kaki sesama kita, membasuh kaki musuh-musuh kita, kita merasa tidak layak gitu ya. Ngapain kita menyebut dia sebagai guru dan Tuhan? Jadi diawali dengan pengakuan, kau kan udah mengaku, aku adalah guru dan Tuhanmu. Oleh karena itu lakukanlah ini. Kamu juga harus tetap saling mengasihi satu sama lain. Meskipun aku akan pergi, pusat atau lem pemersatu mereka akan pergi loh Bapak Ibu Saudara sekalian gitu ya. Kita sendiri saja, kalau orang tua kita mungkin ada satu pemersatu keluarga yang meninggal, mungkin orang tua atau nenek kita meninggal ya, atau ya orang yang paling kita tuakan dalam keluarga kita meninggal ya. Ketika hubungan keluarga itu sebenarnya tidak intim atau tidak akrab, perginya seseorang yang menjadi lem dari keluarga akan membuat keluarga itu hancur berantakan, dan ini sudah terjadi dimanapun ya. Ini pengalaman
yang sering terjadi juga dalam keluarga Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saat ini Yesus akan pergi, ya. Oleh karena itu keintiman yang Yesus bagikan kepada murid-muridnya ini juga yang harus dimiliki oleh para murid. Mereka harus mengasihi satu sama lain, ya. Karena apa? Karena apa? Karena kasih mereka ini harus dinyatakan kepada dunia. Sebentar lagi Yesus akan pergi, ya. Ketika Yesus masih bersama dengan para murid, ya, orang bisa melihat mereka adalah murid Kristus karena Kristus bersama dengan mereka. Tetapi ketika Yesus sudah tidak bersama dengan mereka, dunia juga tetap harus tahu bahwa mereka adalah murid-murid Kristus. Oleh karena itu kuncinya adalah mereka harus bisa tetap saling mengasihi. Kalau antara murid Kristus aja atau di antara orang percaya aja kita tidak bisa saling mengasihi, bagaimana kita bisa terlibat atau bagaimana kita bisa menyampaikan berita tentang salib ini kepada lebih banyak orang? Tidak mungkin. Itu ya. Jadi ini adalah kunci supaya kita juga bisa menyampaikan berita tentang Paskah, berita tentang salib ini kepada orang lain. Supaya dunia juga bisa mendengarkan tentang Injil. Harus dibangun di dalam kasih Kristus dan kasih kepada sesama kita. Ini bukan perintah klise. Mungkin saking seringnya kita dengar di mimbar gereja, kasihilah sesama manusia. Ya, ada dua hukum yang terutama. Sehingga kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang klise. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih Tuhan dalam pasal 13 ini ada tujuannya, ada misi di situ yang harus kita bawa. Dan seringkali ya pembasuhan kaki di gereja yang dilakukan itu hanya sebagai seremonial. Nah, ini yang harus mulai kita kita apa ya? Kita evaluasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah jemaat, apakah kita sendiri tahu kenapa Yesus mengadakan pembasuhan kaki ini? Seringkali di gereja dilakukan pembasuhan kaki hanya untuk pertunjukan. Hanya supaya terjadi keadaan emosional. Agar semua bisa menangis. Karena apa? Oh, ada pembasuhan kaki, aku membasuh kaki orang ini, membasuh kaki mungkin orang-orang ini. Tetapi apakah kita paham apa yang Tuhan maksud dengan pembasuhan kaki ini? Ini yang harus kita garis bawahi ya. Dan ini memberikan banyak sekali saya berpikir tentang pembasuhan kaki ini. Karena sekarang sudah semakin banyak gereja yang mengadakan seremonial tentang pembasuhan kaki ini tanpa pernah menjelaskan kepada jemaat apa artinya secara teologis ya. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi harap dari pasal 13 ini kita bisa memulai ya pesan-pesan berikutnya yang semakin mendalam lagi yang Tuhan berikan. Lalu di pasal 14 ya, di sini dikatakan ya para peserta banyak melihat sekali bahwa kata Bapa disebut sebanyak 23 kali dan kata aku disebut sebanyak 31 kali. Ini ada beberapa fakta yang diberikan dan memang pengulangan ini sangat penting karena sangat menunjukkan fokus pada relasi Yesus dengan Allah dan ini juga yang harus kita miliki sebagai murid-muridnya ya. Karena ini juga adalah pasal yang cukup terkenal gitu ya, pasal Yohanes 14 ini ya. Ada peserta juga menafsirkan istilah jalan di ayat 6 secara harfiah ya, seperti yang dilakukan oleh para murid. Dipikirnya ya jalannya lewat jalan mana nih gitu ya. Mereka mau mencari jalannya seperti apa ya. Padahal yang dimaksud oleh Tuhan sendiri sini adalah konteks relasi Yesus dengan Bapa. Bukan kita yang menemukan jalannya gitu ya, tetapi Allah sendiri yang akan menyediakan jalan itu dalam hubungannya dengan Bapa sehingga kita bisa melalui jalan tersebut. Nah, ini yang ada beberapa ya menafsirkan itu jalannya literal gitu ya. Kita yang menemukan atau mencari jalan tersebut gitu ya. Lalu relasi intim yang terjalin melibatkan interaksi antara orang percaya, murid, Yesus dan Bapa. Jadi tidak mungkin kita bisa punya interaksi yang intim di antara orang percaya kalau kita tidak punya interaksi yang intim dengan Yesus dan juga percaya dengan iman kita ya bahwa relasi yang intim antara Yesus dengan Allah gitu ya. Lalu relasi Yesus dengan para murid dan orang percaya tidak akan terputus ya dengan dia mengirim dan mengutus Roh Kudus dalam hidup percaya. Ini juga diamini oleh para peserta dan ditangkap dengan jelas oleh para peserta dan damai sejahtera akan diberikan Yesus yang diberikan Yesus berbeda dengan yang diberikan oleh dunia ya. Tetapi sekarang banyak ya yang agak melihat beda-beda tipis nih ya. Kalau damai sejahtera berada di dunia, itu berarti damai sejahtera juga dari Yesus. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini yang harus kita terus gumuli ya dalam kehidupan kita. Nah, di dalam dari catatan kami sendiri gitu ya, di pasal 14 ini sangat bersyukur sih ya, karena di pasal 14 ini dibuka dengan
keintiman atau keakraban rohani yang luar biasa dari Yesus ya dengan murid-muridnya. Sangat terlihat bagaimana dia memahami perasaan atau hati para muridnya ya ketika ya mendengar kata-kata perpisahan dari Yesus gitu ya. Jadi aku tahu hatimu pasti sedih setelah mendengarkan kata-kata ini. Ya, dia sangat memahami, ya, sangat memahami. Tetapi bersyukur karena di Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 ya, ada khotbah terbaik yang paling menghibur yang pernah disampaikan Tuhan Yesus di bumi. Harta dunia apapun tidak dapat membeli ya, tidak dapat membeli khotbah terbaik ini. Ini yang dikatakan oleh Martin Luther ya, bahwa ya kamu jangan sedih ya. Kamu akan tetap bisa kepada Bapa, bisa tetap berelasi dengan aku ya. Karena apa? Aku punya hubungan antara sorry. Aku punya hubungan antara aku dan Bapakku gitu ya. Benar ya. Sebentar. Ini mouse-nya. Nah, aku punya hubungan antara aku dan Bapakku. Dengan begitu ada jaminan bahwa kita tidak akan berpisah ya selama-lamanya. Ini aku berikan jalan ya. Aku berikan jalan kebenaran dan hidup supaya kamu bisa mengenal Bapa ya melalui aku. Dan walaupun aku sudah pergi ya, tidak bersama-sama denganmu lagi, ada Roh Kudus yang akan aku kirimkan kepadamu. Sehingga Roh Kudus ini akan menolong kita untuk hidup dalam persekutuan ilahi, menikmati damai yang melampaui damai yang ditawarkan oleh dunia. Dan dengan itu kita juga dimampukan untuk melaksanakan kehendak Allah dan memuliakan Dia. Dan ini yang menjadi relasi atau menjadi dasar relasi yang intim antara Yesus dan para muridnya ya. Kuncinya adalah di Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku, walaupun sekarang mungkin tidak kelihatan atau rasanya kok sedih, rasanya kok susah, Yesus akan pergi. Walaupun dia sudah memberikan janji Roh Kudus, mungkin Yesus masih merasakan apa iya atau bagaimana caranya dengan pertanyaan para murid, bagaimana kami bisa sampai kepadamu, bagaimana kami bisa terus terhubung kepadamu gitu ya. Yesus berkata, percayalah kepadaku. Kalau kita melihat lagi, kita pelajari lagi artinya kata percayalah kepadaku. Artinya bukan bertobat menerima keselamatan karena mereka sudah percaya Yesus adalah Tuhan. Tetapi maksudnya ada terus menerus engkau percayalah kepadaku. Artinya ya sebentar. Artinya ya percayalah terus, jangan berhenti ya, jangan berhenti seperti engkau sudah percaya kepada Allah meskipun Allah tidak melihat, dia percaya kepada Allah melalui Yesus ini dan percaya yang tidak berkesudahan dalam iman melalui Kristus. Jangan membiarkan kondisi apapun yang terjadi. Mungkin intimidasi yang mengatakan, oh Yesus tidak beserta denganmu ya, ketika menghadapi dunia ini. Jangan biarkan intimidasi itu terjadi. Teruslah percaya kepada janjinya, teruslah peka terhadap suara Roh Kudus sehingga kita bisa terus mengalami ya artinya iman dan percaya yang tidak berkesudahan dalam iman melalui Dia. Yesus pergi secara fisik ya, tetapi Yesus akan tetap hadir dan para murid dan kita sekarang selalu terhubung dengan Allah. Ketaatan Kristus akan kehendak Bapaknya bahwa Dia harus mati di kayu salib justru menjadi jaminan bagi para murid untuk bisa terhubung dengan Bapaknya di surga karena ketaatan Kristus. Sekarang bagaimana dengan kita ya? Bisakah kita juga tetap taat kepada Dia? Ya, sampai kalau Yesus bilang, mati untuk sahabat-sahabatnya, mati untuk mereka yang mengkhianati dia, bahkan harus sampai mati di kayu salib untuk memastikan bahwa keselamatan dunia ini juga bisa diberikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Bisakah kita juga menerima misi dari Tuhan ini? Kalau kita tidak punya hubungan, kalau kita tidak punya relasi dengan Allah, ya, itu mustahil Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Lalu kita masuk ke pasal 15, ini pasal yang sangat terkenal juga tentang Yesus sebagai pokok anggur ya. Jadi peserta juga membahas bahwa pokok anggur menjadi gambaran atau analogi tentang bagaimana orang percaya ya harus terus-menerus menempel erat melekat dengan Kristus gitu ya. Jadi ada juga rekan-rekan juga membahas terkait pemakaian ilustrasi pokok anggur yang sangat erat dengan budaya Israel ya. Itu ada beberapa kelas membahas tentang itu ya. Bentuk dari pohon anggurnya itu sendiri dan kenapa dikatakan Bapakku adalah pengusahanya, itu sangat menarik ya. Lalu murid-murid juga akan mengalami kebencian dari dunia gitu ya karena mereka bukan berasal dari dunia dan beberapa implementasi terkait mengapa dunia benci dan bagaimana menghadapinya itu, tapi masalahnya itu yang kurang digali karena fokus ya kepada
ayat-ayat, jadi dalam realita yang sehari-hari juga kurang digali gitu ya. Lalu para peserta juga mendiskusikan tentang bahwa bukti kasih para murid kepada Yesus harus ditunjukkan dengan taat seperti Yesus taat kepada Bapa. Lalu standar kasihnya adalah dengan memberikan nyawanya, ya, lalu memberikan status baru sebagai sahabat, bukan lagi hamba. Dan penjelasan tentang sahabat ini jangan disamakan dengan penjelasan sahabat yang sama dengan dunia ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sahabat ya, sahabat ketika Yesus menyebut kita sahabat gitu ya, dan lalu juga ketika Yesus juga mengatakan kamu adalah sahabatku ya, itu sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh dunia ya. Ini bukan hubungan yang sama rata ya, tetap saja dia adalah guru dan Tuhan kita, tapi juga sahabat. Ini kalau digali akan sangat menarik gitu ya. Lalu persahabatan kita dengan Kristus adalah persahabatan yang tidak sejajar ya, persahabatan yang tidak bersifat resiprokal gitu ya. Jadi bukan yang sama gitu ya, tetapi tetap persahabatan yang menyadari bahwa Kristus tetap adalah guru dan Tuhan kita. Dan itu seharusnya memberikan memberikan ucapan syukur yang terbesar di dalam hidup kita gitu ya. Nah, di dalam evaluasi catatan kami di pasal 15 ini ya, tinggal di dalam Yesus pokok anggur yang sejati adalah kunci untuk hidup berbuah bagi kemuliaan Bapa gitu ya. Dan dalam kasih yang sejati ini murid-murid dipanggil untuk taat, saling mengasihi, menghadapi kebencian dunia dengan keberanian sebagai sahabat-sahabat Kristus. Ini yang meyakinkan kita untuk bisa terus maju ya. Yesus akan menolong dan juga menyertai gitu ya. Menjadi sahabat Kristus ini ya, itu seharusnya memberikan dampak. Dampaknya apa? Ya, ketika kita menjadi sahabat Kristus, dampaknya adalah taat akan kehendak atau perintahnya gitu ya. Kalau di dalam ayat itu, jikalau kamu menaati perintahku atau melakukan kehendakku, kamu adalah sahabat-sahabatku. Maksudnya bukan syarat nih Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ada satu referensi yang saya baca itu ya. Tetapi ketika kita menjadi sahabat Kristus itu memberikan dampak. Dampaknya apa? Kita menjadi taat akan kehendak dan perintahnya. Karena apa? Saya manusia yang hina ini, manusia yang berdosa ini ya, saya dibasuh dosa-dosa saya, dibersihkan dosa-dosa saya, dan sekarang saya diberikan status sebagai sahabat Kristus ya, itu memberikan ucapan syukur yang terbesar, sehingga secara rohani akan membuat kita taat kepada perintahnya. Ini adalah wujud cinta yang mendalam seorang sahabat ya kepada sahabatnya ya. Inilah kunci supaya para murid bisa tinggal di dalam kasih, bisa tetap intim, bisa tetap akrab, dan ini adalah keakraban yang sejati gitu ya. Tinggal di dalam Yesus artinya terus terhubung, melekat dan menyatu dalam relasi yang dalam dan terus-menerus, tidak tidak terlepas-lepas. Kalau terlepas disambung lagi, terlepas sambung lagi, apa mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi harus tetap melekat gitu ya. Kalau memang tidak melekat ya atau tidak menghasilkan buah, itu pasti dipotong ya, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi keintiman dengan Kristus pasti akan nampak dari buah hidup kita. Ada kasih, dan pasal 13 sampai 17 ini sangat mengajarkan tentang ini ya, kasih, ketaatan dan sukacita yang sejati. Kasih yang sejati ditunjukkan dengan rela berkorban ya, bukan dengan kata-kata indah, kata-kata romantis, tetapi sangat-sangat ditunjukkan bahwa ini tentang pengorbanan ya bagi sesama, sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita, berkorban untuk kita dalam dunia yang menolak kasih dan kebenaran ini. Jangan khawatir, ada Roh Kudus yang menyertai dan menguatkan agar keintiman itu tetap hidup dan bersinar ya. Lalu di pasal yang ke-16 di hari keempat, para peserta juga memberikan memberikan diskusi ya, menekankan relasi antara ketiga pribadi. Di sini Allah Tritunggal sangat kelihatan dalam pasal ini, dan ini juga menjadi model bagi hubungan kita dengan Tuhan. Lalu relasi yang intim dengan Yesus tidak menjamin kebebasan dari penderitaan, justru ya dapat berujung pada penganiayaan oleh dunia, karena kita tidak berasal dari dunia ini, tetapi sangat-sangat bersyukur Dia menyediakan, sekali lagi ditekankan lagi, ada Roh Kudus, ada penolong yang diberikan Yesus setelah naik ke surga untuk menghibur ya, dan membawa murid-murid tetap berpegang kepada kebenaran firman ya. Peserta juga membahas tentang relasi kesatuan Yesus dengan Bapa ya, yaitu melalui jawaban Yesus ketika meminta kepada Bapa, dan dalam pasal ini peserta menggali dengan sudut pandang relasi yang intim dalam sebuah keterbukaan ya. Jadi keintiman itu juga berarti keterbukaan yang Yesus sampaikan kepada para murid ya. Yesus menyatakan dan menyampaikan semuanya ya. Dari catatan kami ya di Yohanes pasal 16 ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya,
ditekankan antara kesatuan antara Yesus Bapa dan Roh Kudus serta memastikan orang percaya walaupun kita pasti mengalami penderitaan dan penganiayaan, Roh Kudus akan membimbing kita dalam kebenaran. Dalam Yesus ada damai sejahtera yang tidak tergoyahkan karena Dia telah mengalahkan dunia. Ini menjadi jaminan bagi kita semua gitu ya. Dan bersyukur juga karena di pasal 16 ini kita bisa melihat bahwa Yesus tidak menghakimi kesedihan murid-murid tetapi memahaminya secara penuh. Dan dalam kesedihan itu Yesus hadir dan memahami. Ya, Yesus membuka jalan bagi mereka untuk mengalami kasih yang rela berkorban, kasih yang bertujuan, bukan kasih yang berdasarkan tradisi atau status. Kan kita orang Kristen, jadi kita dikenal dengan kasih gitu ya. Kasih yang Tuhan berikan itulah kasih yang ada tujuannya, kasih yang bermisi. Begitu Bapak Ibu Saudara kalian ya. Dan Yesus juga pergi agar Roh Kudus bisa tinggal di dalam murid-murid. Keintiman fisik mungkin akan berlalu gitu ya, tetapi Yesus memberikan keintiman secara rohani dan ini adalah keintiman yang lebih ya bermakna daripada kehadiran fisik. Inilah yang saat ini gereja alami gitu ya. Kita tidak pernah langsung melihat Yesus secara langsung ya, tetapi Roh Kudus luar biasa memberikan kepada kita. Yes, saya juga adalah murid Kristus. Saya juga terhubung dengan Dia. Yesus juga memberikan kekuatan ketika kita menghadapi berbagai tantangan ya dalam iman atau dalam kehidupan kita itu ya. Dan ini sangat membuktikan bahwa keintiman secara rohani yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus lebih daripada kehadiran fisik yang Tuhan juga berikan kepada murid-muridnya itu ya. Dan Yesus juga mengajak murid-muridnya untuk masuk dalam salibnya. Inilah puncak keintiman rohani kita dengan Tuhan ya. Bukan hanya Yesus ada di salib, tetapi Dia juga mengajak, marilah, ikutlah berbagian dalam pekerjaanku, dalam panggilanku, ya. Dalam panggilanku, aku memikul salib, aku mati di kayu salib. Ini juga yang akan menjadi pekerjaan dan misimu, para muridku, para orang-orang percaya. Dan hai gereja saat ini bukan sebagai satu penderitaan atau kehinaan di dunia, tetapi lihatlah ini sebagai puncak keintiman rohani kita dengan Bapa. Tetapi, ya, Dia memberikan kekuatan. Dia tidak meninggalkan dan memberikan damai sejahtera. Ini terus-menerus diulang. Bukan karena apa, tidak ada kata-kata lagi lain yang bisa diberikan, tetapi memberikan gambaran betapa susahnya dan betapa sulitnya kita akan memanggul juga salib Kristus ini dalam panggilan kita untuk memikul juga salibnya. Karena itu selalu Dia tekankan, kekuatan Roh Kudus aku berikan dan aku memberikan damai sejahtera kepadamu. Dan yang paling bersyukur adalah Yesus membuka akses langsung kepada Bapa, karena Bapa sendiri mengasihi mereka dan inilah ada relasi yang intim, bukan sekadar formalitas ya. Lalu di pasal yang terakhir, di pasal 17, peserta juga sangat melihat doa syafaat Yesus adalah doa yang paling panjang katanya ya. Ini doa yang dari hati yang paling dalam ya, dan Yesus menunjukkan kasihnya dengan mendoakan para muridnya. Seluruh orang percaya Yesus memberikan teladan untuk berdoa. Dan ini menunjukkan bahwa keintiman dengan Bapa diwujudkan dalam hubungan doa yang erat. Ini ditangkap dengan baik oleh para peserta ya. Lalu relasi kasih atau keintiman, keakraban Yesus dari Bapa dari ayat 1 sampai 5 di sini ya. Relasi kasih Yesus kepada para murid juga orang percaya, mendoakan mereka di hadapan Bapa dalam ayat 6 sampai 19, dan keintiman atau akraban Yesus berdasarkan kasih kepada orang yang percaya dengan menyatakan kesatuan relasi dalam kasih dan Bapanya dalam ayat 20 sampai ayat 26 ya. Kalau kita simpulkan sebenarnya doa Yesus ini sendiri dari salah satu referensi yang saya baca ini ya, di pasal 1 sampai pasal 5, di ayat 1 sampai ayat 5 di pasal 17 ini adalah doa Yesus untuk dirinya sendiri, yaitu keintiman antara Bapa dan anak ya, hubungan doa ya, komunikasi antara Bapa dan anak ya. Lalu di ayat 6 sampai 19 di bagian doa yang kedua, yaitu doa Yesus untuk para muridnya saat itu gitu ya. Lalu di ayat 20 sampai 27 ini adalah doa untuk orang-orang percaya yang ya percaya kepada Kristus karena pemberitaan para murid, dan itu artinya itu adalah kita gereja ya saat ini. Dan doa syafaat dari Yesus ini memberikan satu ini ya, gambaran bahwa Yesus itu mengingat dan bergumul bagi kita agar janji Allah dalam dirinya menjadi nyata dalam hidup kita. Dan doa ini juga sangat mengingatkan kita, mengandung pengajaran yang sangat penting. Hidup kekal ya adalah mengenal Allah, tinggal dalam kasih-Nya dan menjalankan misinya dengan kuasa firman dan kasih yang mempersatukan ya. Keintiman yang Tuhan berikan ya kepada kita adalah ya ketika kita membangun disiplin doa yang benar dengan Allah kita ya. Jadi
mungkin kita perlu mengevaluasi bagaimana sejauh ini kehidupan doa kita gitu ya. Apakah itu sudah tentang keintiman atau justru ketika kita berdoa, kita sedang membangun jembatan atau kita sedang membangun tembok nih di antara Bapa ya. Karena doa-doa yang mungkin belum sesuai dengan yang Tuhan Yesus contohkan. Dan salah satu bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 17 ya. Dan doa ini menjadi tanda keintiman yang mendalam dari Yesus gitu ya. Di paling yang terakhir dia berkata, dia ingin semua orang percaya berada bersamanya dan melihat kemuliaannya. Ini adalah simbol cinta yang besar dari Bapa kepadanya ya. Ketika Yesus mengatakan, aku ingin semua bisa merasakan atau melihat bagaimana aku sangat mengasihi mereka. Satu hal yang dia ingin orang percaya lihat adalah kemuliaan Bapa. Ya, ini adalah simbol cinta yang terbesar yang bisa Tuhan berikan kepada kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian sangat bersyukur ya untuk semua kasih yang boleh Tuhan berikan dari Yohanes 13 sampai pasal 17 ini. Walaupun itu saat itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ketika kita melihat setiap pasal, setiap ayat, bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa bagi gereja, bagi kita saat ini. Tadi di kelas BK 1, Ibu Deborah berkata banyak sekali ya. Ketika kami juga mempersiapkan catatan-catatan untuk evaluasi hari ini belum mewakili setiap pasal Bapak Ibu Saudara sekalian. Terlalu banyak yang bisa dicatat, terlalu banyak yang bisa ditulis, daftar-daftar keintiman, daftar makna Paskah yang luar biasa dalam Yohanes 13 ayat 17 ini. Seharusnya memberikan transformasi yang luar biasa bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengevaluasi lagi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita, dengan juru selamat kita, dengan Bapa kita, dengan sahabat sejati kita ya, berdasarkan keintiman yang dia nyatakan antara Bapa, Anak, Roh Kudus, dan keintiman yang dia nyatakan kepada murid-muridnya dan gereja saat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami berharap ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memberikan kekuatan ya, supaya bisa menjalani lagi masa-masa ke depan yang akan mungkin semakin sulit ya, tetapi Roh Kudus penghiburan yang sejati dan kekuatan akan Tuhan berikan. Bersyukur ya, sepanjang 1 minggu tema intim yang digali tercapai, tetapi masih bisa dipertajam, masih banyak yang masih bisa digali gitu ya. Lalu penggalian ayat-ayat juga bisa lebih tajam karena beberapa penggalian peserta ya bisa maksudnya penggalian ayat-ayat bisa lebih dipertajam lagi karena beberapa penggalian peserta tentang fakta kasih relasi masih minimalis ya. Nah, peserta juga perlu mengorelasikan lagi pelajaran tentang Paskah dengan fakta-fakta yang didapatkan dari penggaliannya. Dan peserta awal ya 97 orang, drop out-nya ada 19 orang, sehingga yang bertahan saat ini hanya 78 peserta ya. Memang banyak sekali yang keluar di kelas di awal diskusi ya. Sebagian besar peserta baru, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ada juga peserta lama dan ada juga yang memang benar-benar harus meninggalkan kelas karena begitu banyak masalah yang dihadapi, masalah kesehatan ya terutama ya, bahkan ada yang ketika mengikuti kelas ini dia sendiri sedang dalam keadaan harus dioperasi selama 22 jam bypass, tetapi dia masih tetap mau mengikuti kelas ini. Luar biasa itu kalau nggak karena Tuhan ya. Nggak mungkin bisa bertahan, ada juga yang mengalami kehilangan orang yang sangat dikasihi gitu ya. Wow, luar biasa ya. Jadi ketika mengikuti kelas ini, jadi bukan berarti mereka nggak komit ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ada beberapa yang berkata, karena nggak komit, karena nggak mau belajar Alkitab. Bukan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Beberapa memang dalam keadaan kondisi yang tidak bisa lagi memungkinkan untuk bertahan dalam kelas, sehingga terpaksa mereka harus keluar. Tetapi bagi yang memang tidak tahan atau aduh kok ternyata panjang sekali, kami berharap ya Roh Kudus memberi kekuatan, memberikan lagi kerinduan yang besar untuk bisa belajar firman Tuhan. Ya, keaktifan peserta rata-rata masih minimalis ya. Jadi sangat diharapkan keaktifannya. Salut untuk peserta yang bisa aktif dalam diskusi dan bahkan mendorong peserta lainnya juga untuk ikut aktif. Luar biasa ya. Lalu ada beberapa peserta yang tidak menanggapi penggalian peserta lain karena mengirimkan hasil penggaliannya lagi-lagi ketika kelas hampir tutup. Ya, ini sayang banget loh ya, berkatnya sedikit sekali ya gitu ya. Dan peserta juga sangat responsif ketika di reminder oleh tim admin ya. Tetapi admin harus cek nih beberapa kali hasil penggalian peserta supaya apa? Sesuai dengan penggaliannya. Supaya nanti nilainya juga bisa maksimal ya.
dan bisa menggali ayat-ayat firman Tuhannya tuh lebih tajam lagi gitu ya. Jadi beberapa peserta juga memakai kesempatan satu kali kesempatan kalau nggak bergabung dalam penggalian atau diskusi. Dan penggunaan AI yang tanpa diolah terdeteksi ini oleh para moderator dan admin masih ada, tetapi bersyukur cukup minimalis ya, hanya 2-3 peserta aja yang masih terpantau oleh radar, masih copy paste dari AI ya. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang luar biasa dan waktu yang berharga dalam menggali firman Tuhan bersama. Ya, baik ya, selamat merenungkan kasih dan kemuliaan Yesus Kristus ya. Mari kita menjaga terus keintiman dengan Yesus, sang pokok anggur yang sejati, hidup dalam kasih yang Dia teladankan, dan Roh Kudus yang dijanjikannya terus menyertai, menghibur dan menguatkan kita di tengah tantangan dunia ini gitu ya. Selamat menghayati Paskah yang intim Bapak Ibu Saudara sekalian, dan jangan lupa jangan hanya mengetahui tetapi lakukanlah semua yang sudah Tuhan Yesus ajarkan ini.